Di closing statement Bapak Mahfud MD dalam debat Cawapres keempat tanggal 21 Januari 2024 kemarin disampaikan bahwa masalah di negeri ini adalah pedang hukum yang tumpul. Bapak mau tajamkan? Bisa tunjukkan dengan membongkar kebobrokan di garda terdepan penegakan hukum di negeri ini, Pak. Coba tengok dagelan hukum yang dipertontonkan oleh oknum-oknum di institusi Polri, di unit kerja yang begitu dekat dengan ibu kota. Oknum-oknum di Polres Metro Bekasi Kota yang berada di bawah komando Polda Metro Jaya diduga dengan brutal dan barbarnya bermain mata dengan korporasi biadab, mempermainkan penanganan kasus pidana dugaan perbudakan, eksploitasi dan atau perusakan moral anak-anak di Kota Bekasi. Korbannya diduga sudah ribuan anak dalam pelanggaran hukum pidana yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Laporan saya dengan LP nomor LP garing B garing 784 garing 3 Romawi garing 2022 garing SPKT Satreskrim garing Restro BKS Kota garing Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Maret 2022 dengan alat-alat bukti yang begitu rinci dan banyak di SP3 kan pada tanggal 19 Mei 2023 oleh oknum-oknum itu dengan alasan tidak cukup bukti. Saya bisa tunjukkan dokumentasi yang setelah saya siapkan, saya susun sendiri, berisi kronologi secara detail dengan alat-alat buktinya dalam berbagai bentuk. Ya, dalam berbagai bentuk. Ada surat-surat, screenshot, rekaman-rekaman pembicaraan, transkripnya, dan lain-lain. Begitu banyak, rinci dan terang benderang. Dianggap tidak cukup bukti, luar biasa. Padahal sebelumnya sudah ada penetapan 2 tersangka. Saat itu kasus sudah berjalan 1 tahun lebih. Penyidik Kanit PPA dan Kasat Reskrim tidak mau menjelaskan dengan transparan dan logis pertimbangannya apa. Kapolres juga tidak mau menemui saya dan mengabaikan surat-surat laporan saya. Pada tanggal 28 Oktober 2022, Kapolri memberikan perintah langsung kepada seluruh anak buahnya supaya pelapor dilayani baik, jangan di ghosting. Pelapor harus diberikan penjelasan secara rasional dan logis, transparan mengenai perkembangan kasus. Itu tidak terjadi. Laporan saya ke Bid Propam Polda Metro Jaya tanggal 12 Juni 2023. Ini hingga sekarang juga tidak jelas penanganannya. Tidak ada transparansi. Proses berjalan sangat lamban. Kalau tidak saya tanyakan atau kejar, maka tidak terlihat ada progres. Butir-butir aduan dan oknum-oknum yang saya adukan, mulai dari penyidik pembantu, Kanit PPA, Kasat Reskrim, dan Kapolres. Ini adalah daftar para terlapor, baik dalam kasus utama maupun dalam kasus yang saya laporkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya. Malah dibonsai, tanpa ada penjelasan apa pertimbangannya. Kok begitu parahnya ya dugaan permainan para oknum ini yang diduga sudah lintas unit kerja. Oknum-oknum di Bid Propam Polda Metro Jaya malah mempimpong saya ke sana kemari. Polisi malah diduga ikut bermain untuk mengorbankan pelapor.
Bagaimana ini Pak Mahfud MD? Bisa Anda tolong tunjukkan komitmen Anda untuk menajamkan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mulai dari sekarang, bukannya tunggu Anda jadi wakil presiden dulu. Kan Anda saat ini Menko Polhukam. Koordinasi dan pengendalian institusi-institusi penegak hukum, termasuk Polri, ada dalam tanggung jawab Anda sekarang. Ribuan korban anak di Kota Bekasi sudah menunggu sangat lama untuk memperoleh keadilan dan pemulihan hak serta martabatnya. Kami tidak butuh janji-janji atau pepesan kosong di panggung debat. Apa kami malah harus menunggu Anda jadi presiden dulu? Saya sudah melapor ke Wali Kota Bekasi, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, DPRD Kota Bekasi, Kementerian PPPA, Kemendikbud, Kemenparekraf, DPP PDIP, dan juga ke Bapak sendiri melalui akun FB Bapak. Hasilnya semua nol besar. Semua pada melempem. Semua pada belaga bego. Dalam pidato Ibu Megawati pada HUT PDIP ke-51, tanggal 10 Januari 2024 lalu, disampaikan oleh beliau bahwa setiap warga negara Indonesia, akar rumput, wong cilik, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Tapi sekarang hukum itu dipermainkan, dan bahwa kekuasaan itu dijalankan semau-maunya. No, no, no. Demikian pernyataan beliau. Ribuan korban anak di Kota Bekasi ini adalah akar rumput generasi penerus bangsa yang diduga telah dirusak oleh hotel-hotel berbintang dan sekolah-sekolah biadab selama bertahun-tahun. Apa ucapan Ibu Megawati juga hanya pepesan kosong? Kami harus lapor kemana lagi? Harus dengar berapa pidato lagi? Tolong para oknum polisi dan oknum-oknum di instansi terkait lainnya segera ditindak tegas tanpa tebang pilih. Dan kasus ini dituntaskan demi tegaknya keadilan. Terima kasih.